Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurhaliza Yesraja dengan NPM 020321110007. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Hairun Ternate. Nah, jadi dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM. Nah, dalam materi itu saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM dalam bab 4, yaitu kajian teorinya tentang pembangunan untuk semua. Nah, oleh karena itu, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Selamat menonton! Oke, jadi dalam materi yang akan saya bahas kali ini tentang pembangunan untuk semua ini, ada beberapa hal yang kemudian menjadi topik-topik atau pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas. Di antaranya yang pertama, saya akan membahas soal globalisasi ekonomi, kemudian yang kedua ada pembangunan dan kemiskinan, yang ketiga ada masyarakat madani, paradigma baru pembangunan, yang keempat ada kebijakan publik, analisis dan lingkup, yang kelima ada peran pemerintah dan paradigma baru pembangunan, dan yang keenam ada usaha rakyat mandiri untuk pembangunan. Nah, pastinya ini tuh merupakan materi-materi yang sangat menarik jika kita bahas. Oleh karena itu, teman-teman semua simak dengan baik ya materi yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan membahas soal globalisasi ekonomi. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui dan mendengar soal apa itu globalisasi. Nah, globalisasi atau kesiagatan ini merupakan satu keadaan di mana dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi merambah ke seluruh pelosok bumi tanpa ada sekat atau pembatas administrasi kenegaraan, sejarah, rejim, bahkan pandangan politik. Nah, dunia digiring dalam satu format, yakni pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Asumsinya, semua perbedaan bisa dikompromikan dan dicarikan solusi dengan prinsip win-win solution. Kemudian ada nilai yang diusung dalam kesepakatan globalisasi, yaitu harus adanya demokratisasi, di mana demokratisasi ini merupakan kesamaan hak asasi manusia di dalam masyarakat. Nah, nilai ini bercirikan antara lain adanya pengakuan atas hak asasi manusia, kemudian persamaan di depan hukum, distribusi pendapatan secara adil, mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, dan terjaminnya kebebasan. Kebebasan ini baik dalam bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan jurnalistik, kemudian kebebasan berkumpul dan beragama, serta kebebasan memperoleh informasi. Dalam globalisasi ini juga mempunyai peluang dan tantangan. Patut kita akui bersama bahwasanya globalisasi ini membawa manfaat bagi negara-negara berkembang, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, budaya, maupun hukum. Di sisi lain, globalisasi ini membawa ide demokratisasi yang berdampak pada munculnya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan pada bidang-bidang yang strategis. Misalnya, di bidang politik, rakyat dilibatkan dalam pemilihan pimpinan nasional atau daerah anggota parlemen, dan penempatan pejabat publik yang sekaligus dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Selain adanya peluang dan tantangan dalam globalisasi, globalisasi juga memiliki daya saing yang mengisyaratkan adanya penyeragaman dalam menentukan ketercapaian kinerja nasional dengan standar ukuran yang disepakati oleh dunia. Salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa dalam format globalisasi adalah dengan diberlakukannya Global Competitive Index atau Indeks Daya Saing Global. Indikator daya saing nasional menurut World Economic Forum diantaranya yaitu teknologi informasi dan komunikasi, kemudian lingkungan makroekonomi, inovasi, transfer teknologi, korupsi, perundang-undangan, lingkungan bisnis, lembaga publik, teknologi, dan juga lingkungan makroekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembangunan dan kemiskinan. Definisi daripada pembangunan itu sendiri sebenarnya terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun pada hakikatnya atau pada dasarnya, pembangunan itu merupakan satu proses yang dilakukan secara terencana oleh sekelompok masyarakat untuk bagaimana ingin menuju ke kehidupan atau perubahan yang lebih baik dan lebih signifikan.
Adapun banyak negara ini memfokuskan diri pada pembangunan yang menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemudian produksi nasional, jumlah tabungan, dan penyerapan angkatan kerja. Dalam perkembangan selanjutnya, digunakan pula indikator lain seperti indikator pembangunan manusia, indeks kualitas hidup, atau Physical Quality of Life Index, daya saing, pemerataan, dan indeks kepuasan atau kebahagiaan, beserta indikator makroekonomi lainnya. Ada juga teori pembangunan yang di dalamnya ada teori klasik, kemudian teori modernitas. Nah, di dalam teori klasik ini saya akan menjelaskan teorinya Adam Smith. Adam Smith ini merupakan seorang bapak ekonomi yang teorinya itu dia menyelidiki tentang faktor-faktor yang menentukan nilai dan harga dari suatu barang. Bukunya yang terkenal dengan judul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation pada tahun 1776 yang berisikan bagaimana perubahan ini tumbuh untuk tercapainya kesejahteraan bangsa. Kemudian ada David Ricardo yang dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation ini ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah atau sumber-sumber alam tidak dapat ditambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Dalam teori modernitas, saya mengambil asumsinya John Keynes, di mana John Keynes ini berpendapat bahwasanya semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar pula volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, volume pekerja bergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif ini menentukan tingkat keseimbangan pekerja dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri daripada permintaan konsumsi dan investasi. Jadi menurut Keynes ini, jikalau satu kesejahteraan itu bisa muncul jika adanya keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat itu sendiri, teman-teman. Ada kemiskinan dan kesenjangan, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kemiskinan ini merupakan masalah-masalah yang sangat urgent dan merupakan masalah yang sangat-sangat banyak yang ada di negara-negara, terutama di negara berkembang seperti kita ini. Kemiskinan merupakan akar masalah dari pentingnya program pembangunan satu bangsa. Perlu dicatat bahwa persoalan kemiskinan ini bukan hanya sekedar angka kemiskinan saja, namun ini juga merupakan masalah kesenjangan, teman-teman. Kesenjangan memiliki potensi dampak negatif terhadap kohesi sosial dan politik, selain akan mengurangi sebaran daya beli masyarakat yang akan berimbas pada laju ekonomi secara keseluruhan. Ketidakmampuan miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yang akan datang, teman-teman. Jadi kiranya kemiskinan ini merupakan masalah-masalah yang sangat urgent gitu, yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang ada di negara-negara, khususnya negara berkembang seperti kita ini, teman-teman. Ada juga beberapa teori-teori yang membahas soal kemiskinan. Di antaranya ada teori demokrasi sosial, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan kemiskinan ini merupakan masalah struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan. Teori demokrasi sosial ini juga menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Di samping itu juga ada teori development yang menyeratkan bahwa negara yang menjadi miskin ini karena keterbatasan industrialisasi, modal, dan kemampuan manajemen serta prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan seperti kemiskinan ini akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Selain itu juga terdapat 3 isu utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu diantaranya ada yang pertama soal ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, atau dalam bahasa Inggrisnya Green Economy, the Concern of Sustainable Development and Poverty Eradication.
Kemudian yang kedua ada pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global atau Institutional Framework for Sustainable Development. Dan yang ketiga ada kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau Framework for Action and Means of Implementation. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang masyarakat madani, paradigma baru dalam pembangunan. Nah, untuk melihat kehadiran masyarakat madani dalam kehidupan bernegara, ada 3 ciri struktural yang melekat pada masyarakat madani, yakni pemberdayaan, demokratisasi, dan supremasi hukum. Pemberdayaan ini merupakan upaya memberi penguatan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam keputusan strategis bangsa. Kemudian demokratisasi merupakan sarana untuk pelibatan publik dalam ranah politik yang menjadi pijakan lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik secara luas. Dan supremasi hukum yang ini merupakan alat kendali agar semua pihak berada pada koridor dan norma yang disepakati bersama dengan prinsip kesamaan kedudukan di muka hukum. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tentang kebijakan publik, analisis, dan lingkup, di mana ada beberapa jenis kebijakan, diantaranya ada kebijakan distributif yang merupakan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang menumbuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi, fasilitasi, dukungan, dan lain-lain. Itu ada kebijakan regulatoris, di mana kebijakan regulatoris ini merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menyediakan seperangkat ketentuan, larangan, keharusan, atau memberi cara menyediakan kejelasan agar masyarakat memperoleh peluang dan jaminan untuk bisa menjalankan tugas, pekerjaan, rutinitas, atau rencana lainnya. Regulasi ini mengikat para pihak terkait dengan substansi regulasi dengan memunculkan sanksi bila terjadi pengingkaran atas ketentuan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama. Yang selanjutnya, kemudian yang ketiga ada kebijakan redistributif, di mana kebijakan redistributif ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh badan pemerintah untuk melakukan perubahan alokasi sumber-sumber dari kelompok tertentu pada kelompok lainnya. Dengan melakukan itu, pemerintah mengontrol ulang distribusi sumber daya dengan memilih target baru yang memiliki posisi strategis bagi perubahan yang lebih mendasar. Selanjutnya soal peran pemerintah dalam paradigma baru pembangunan, di mana keterlibatan pemerintah secara dominan menjadi fenomena umum dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Walaupun keterlibatan bercirikan intervensi melebihi kapasitas dan kerap mendorong terjadinya distorsi ekonomi. Namun, hampir di seluruh negara, peran seperti itu masih dibutuhkan. Senyatanya, distorsi yang dimaksud didorong oleh maksud ini melindungi sebagian masyarakat dari keserakahan rezim ekonomi yang cenderung tidak melihat pembangunan ekonomi sebagai usaha kolektif yang hasilnya pun bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat. Peran pemerintah dilihat dari perspektif peningkatan daya saing dalam perekonomian global diwujudkan dalam bentuk antara lain menciptakan struktur kelembagaan yang padu dengan persaingan pasar yang menyokong pembangunan makroekonomi, kemudian ada menjamin kepastian hukum untuk meyakinkan investor, selanjutnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha swasta, dan menjaga stabilitas nilai tukar serta melaksanakan pengendalian pendidikan yang mendukung produktivitas. Dan kita masuk pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu tentang usaha rakyat mandiri untuk pembangunan. Nah, usaha rakyat merupakan simplikasi dan small business enterprise yang Indonesia kenal sebagai UMKM. Namun, usaha rakyat memiliki konotasi lebih luas, yaitu sebagai usaha yang dikembangkan di luar format state dan bebas dalam mengembangkan diri sesuai kapasitas yang dimilikinya. Ekonomi kerakyatan dari sisi mikro disebut sebagai usaha rakyat. Ekonomi kerakyatan menekankan pada pelibatan masyarakat dalam proses ataupun pemanfaatan hasil secara berkeadilan. Apabila proses tersebut hanya menghasilkan kesenjangan, maka ekonomi kerakyatan belum menjadi komitmen bulat penyelenggaraan negara. Nah, esensinya ada pada terbangunnya rasa keadilan dan persamaan atas dasar semangat kebersamaan, persatuan, kemanusiaan yang didasari oleh asas ketuhanan oleh seluruh komponen bangsa. Dalam arti lain, ekonomi yang dibangun merupakan bentuk demokrasi ekonomi yang memuat komitmen politik kesejahteraan secara bersama, teman-teman.
Ya, jadi kita sudah sampai pada penghujung video. Tadi merupakan materi-materi yang telah saya sampaikan tentang kajian teori pembangunan untuk kita semua. Jadi mungkin video kita sampai di sini saja. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam video kali ini karena saya juga masih belajar dan saya butuh kritikan dan masukan serta saran dari teman-teman semua untuk video saya kali ini. Mungkin demikianlah video saya hari ini. Saya kemudian ingin menyampaikan bahwasanya kita sebagai generasi-generasi muda, kita sebagai generasi pembangun bangsa, di mana di tangan kita ini terdapat harapan-harapan bangsa yang kemudian akan kita wujudkan nanti kelak. Oleh karena itu, janganlah kita mudah menyerah dan teruslah kita belajar agar bangsa ini ke depan dapat dipimpin oleh anak muda yang mempunyai jiwa kritis serta inovatif dan transformatif dalam melihat pembangunan negeri ini ke depan. Demikianlah, saya Nurhaliza Saja pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya menutup video ini dengan sebuah pantun, ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Akhir kata, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Zikir fikir amal soleh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.